Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sinyal buy kembali ya. Ketika kemarin saya sudah memberikan sinyal buy dari untuk tanggal 28 ya, tanggal 28 sampai tanggal 1 April. Oke. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sinyal buy untuk kalian dari mulai tanggal 4. Ini berlaku untuk tanggal 4 sampai tanggal 8 April ya. Oke. Jadi sama seperti sebelumnya, di sini saya akan berikan thumbnail seperti ini ya, seperti saham-saham atau video-video saya sebelumnya. Jadi dengan tulisan sinyal buy seperti itu, dan itu berlaku untuk 1 minggu. Jadi apabila kalian melihat atau menonton video ini di tanggal mungkin di tanggal tengah-tengah ya, atau misal di hari Rabu, kalian masih bisa masuk ya, masih bisa masuk dengan syarat. Jadi dengan syarat dia masih berada di area yang dimana saya rekomendasikan harganya, dan itu juga harganya belum naik tinggi dan atau malah belum ngejebol area supportnya, kalian berarti masih bisa ambil seperti itu. Oke, jadi saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya ya. Oke, jadi lanjut aja. Yang pertama yang saham yang saya sarankan adalah ada saham ASGR. Oke, ini adalah saham pertama yang saya sarankan, di mana dia sudah breakout ya. Di sini breakout dengan volume yang kuat, dan kemudian dia bisa dibilang ini retest ya, retest di sini dengan volumenya lebih kecil dibandingkan volume breakout sebelumnya, dan kemudian dia sudah menghijau kembali di sini di candle ini. Kemarin dia naik sekitar 0,57%, walaupun kecil tapi ya bisa dibilang dia masih powerful ya, dimana dia volumenya juga sudah di atas garis MA20-nya di sini. Berarti secara volumenya bagus, dan kita coba bisa masuk. Misal kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 875 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini. Misal ini adalah area resisten ya, di area resisten ini juga adalah area resisten. Jadi kita cut lossnya di harga 845, 1 tick aja di bawah area ini, dimana area ini adalah di area 860 dan 850, berarti 1 ticknya adalah harga 845. Dan harapan kita dia bisa sampai ke harga 920 ya, dengan persentasi take profit kita adalah 5,14%, di mana ini adalah area support sebelumnya di sini. Oke, di sini ada area support, di sini support, di sini support. Jadi bisa kita pertimbangkan ini untuk menjadi area resistennya, di mana area support yang ditembus itu akan berubah menjadi area resisten selanjutnya. Seperti itu ya untuk saham ASGR ini. Jadi ada kemungkinan kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 875, kita ada kemungkinan kita cut loss kita adalah 3,43%, 1 tick di bawah area sini, dan resisten kita di harga 920 dengan persentase yang akan kita dapat adalah 5,14%, itu adalah terdekatnya. Tapi kalau dia berhasil breakout dari area ini, kemudian dia akan sampai ke resisten selanjutnya. Tapi di sini saya bahas yang ini aja dulu. Kalau dari RSI-nya sendiri sebenarnya dia sudah mahal ya, bisa dibilang sudah mahal, sudah melewati area 70 ya. Tapi kalau kita lihat lagi dari sebelumnya, dia sempat pernah juga sampai ke area resisten ini. Di sini di area 80 ya, area 80, dan kemudian ketika sampai di sini dan kemudian reject, turun sini, dan kemudian dia sini sudah turun, dan ada kemungkinan juga dia akan masih sampai ke area 80,96 nih. Jadi kalau dia sampai ke area sini, dimana itu adalah resisten sebelumnya juga dari RSI-nya, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 920 ini. Tentunya kita tetap membatasi cut loss kita ya, ketika dia tidak bergerak sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau dia menyentuh atau melewati harga 850, jadi atau menyentuh harga 845, kita bisa keluar dulu dari saham ASGR ini. Oke, dan kalau dari trennya sendiri secara jangka panjangnya masih bagus, dimana ini masih bergerak uptrend kuat, dimana candle-candle masih berada di atas garis MA50, dan garis MA50 nya berada di atas garis MA200 nya, berarti masih oke ya. Selanjutnya yang akan kita lihat selanjutnya adalah saham BTPS. Ini saham ini sudah cukup lama saya tunggu untuk dia breakout ya. Ternyata akhirnya dia breakout juga dari resisten trendline downtrendnya ini. Dan kemarin juga dia sudah sempat breakout di area sini, dan kemudian reject di sini, dan kemudian kembali mental lagi ke bawah. Dan ini berarti sudah dilewatin ya. Ini saya hapus aja. Berarti resisten trendline downtrendnya saya hapus, dan sekarang dia bisa dibilang ini adalah area supportnya di sini ya. Di sini support, di sini support, dan di sini juga menjadi area, bisa dibilang kemarin dia breakout kuat di sini. Di sini ketika di sini tertahan di area resisten ini, dan kemudian di candle yang ini dia breakout lagi dengan kuat, bisa dibilang di sini ya bisa dibilang sudah melewati garis MA20-nya ya.
dan kemudian sampai ke di candle yang ini dia kembali, dan selanjutnya dia reject ya, turun terus. Dan di sini di candle merah ini di tanggal 31 Maret dia sampai dan masih tertahan di area sini, dimana ini adalah area batasnya adalah harga 3.300, dan di candle yang ini closingnya juga dia pas di harga 3.300. Dan kemudian kemarin tanggal 1 April di sini sudah ada pantulan ya, di sini ada pantulan, dan di sini juga bisa dibilang volumenya bisa dibilang masih kecil ya, tapi sudah lebih besar dibandingkan dengan volume di candle yang ini sebelumnya. Oke, coba aja kita masuk, misal di sini di harga closingnya kemarin ketika di sini sudah dia bisa dibilang sudah retest ya, di harga closing kemarin di harga 3.390 dengan cut loss kita di harga 3.280 ya, dimana itu di bawah area sini dan juga di bawah garis MA 200 nya yang berwarna merah ini. Jadi kalau dia bergerak turun dari bawah sini, kita bisa keluar dulu aja dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten rejection sebelumnya di harga 3.650 nya ini. Oke, jadi kemungkinan persentase cut loss kita adalah 3,24%, dan resisten harapan kita adalah dia bisa sampai ke sini dengan persentase resisten kita adalah 7,67%. Dan dari RSI sendiri dia sini sebenarnya masih tertahan ya di area 50 ini. Dia sudah breakout atau belum nih? Oh, ternyata dia sudah agak breakout sedikit ya di sini. Dia sudah keluar sedikit dari garis area 50-nya ini. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut naik ke atas ya. Oke, kita lihat aja nanti. Yang pasti kita hanya harus disiplin aja kalau ternyata dia tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau ternyata kita masuk dan ternyata dia turun, kita bisa cut loss dulu aja, keluar dulu aja, karena itu sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kalau dia sumpah mengejebol area MA5 MA 200-nya ini juga yang garis merah ini, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area sini juga. Di sini sampai ke sini itu udah sekitar 15% ya, dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Dan sini juga sebenarnya ada area pantulan, cuman ini bisa dibilang lemah ya, lebih kuat area yang ini. Oke, jadi bisa aja walaupun dia turun nanti sampai di sini dia akan masih bablas turun lagi untuk saham BTPS ini. Jadi seperti itu. Kalau kita masuk di harga 3390, kita cut loss-nya satu tick aja di bawah area sini dan sekaligus di bawah garis MA 200-nya untuk saham BTPS ini di harga 3280 untuk cut loss-nya. Untuk take profit-nya kita di harga 3650, dan sini dimana dia di sini juga baru aja bisa dibilang baru aja retest ya. Selanjutnya kita akan lihat saham, untuk rekomendasi saham selanjutnya adalah saham CTRA. Untuk saham CTRA sendiri di sini sendiri kita bisa lihat di sini sudah hampir terbentuk pola golden cross ya, di mana garis MA50 sudah hampir memotong garis MA 200, dan dia juga sudah breakout dari area sini dengan bisa dibilang dengan volume yang kuat ya di sini. Di sini di mana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Di sini ada resisten dan kemudian dia naik ya, dia naik di breakout di sini dan kemudian sudah retest di area sini dan kemudian dia sampai di sini dan kemudian mental ya, kemudian mental ke area sini. Dan di sini juga sudah muncul istilahnya muncul volume ya, sudah muncul volume yang bagus dengan pantulan di sini di candle ini di harga 1050 ini. Oke, jadi kita berarti sudah bisa masuk ya di sini karena sudah reject turun dan di area support ini, dan di sini adalah area supportnya dan kemudian dia sudah ada pantulan. Jadi kita bisa masuk di harga 1050 dengan batasan cut loss satu tick aja di bawah area sini, dimana area bawahnya sendiri adalah di harga 1020, berarti satu tick di bawah area ini adalah harga 1015 ya untuk wilayah cut loss-nya. Jadi kalau sudah menyentuh harga 1015 atau bergerak di bawah harga 1015, kita bisa keluar dulu dari saham CTRA ini, atau kita kalau memaksimalkan di sini aja di bawah garis MA50 dan MA 200-nya bisa dibilang juga masih kecil ya, masih di bawah 10%. Oke, jadi maksimalnya pilihan keduanya adalah di bawah garis MA50 dan MA 200-nya di harga 975 ya untuk wilayah cut loss-nya. Dan untuk wilayah cut loss terdekatnya adalah di harga 1015 dan wilayah cut loss keduanya ada di harga 975. Oke, seperti itu ya. Dan untuk wilayah take profit kita ada di harga 1140 ya di sini, dimana adalah area resisten dan sini juga ada menjadi area resisten kemarin. Oke, berarti untuk persentase cut loss kita yang maksimalnya di 7,14%, tapi kalau yang terdekatnya adalah cuman 3,33% ya. Dan untuk resisten harapan kita terdekatnya adalah 8,57% untuk saham CTRA ini. Kalau kita lihat sendiri di sini kalau dari RSI-nya juga sudah bagus ya, dimana dia sudah mantul dari area 50.
mantul dari area 50 dan ada kemungkinan dia akan kembali ke area 70 ini, dimana area 70 ini adalah area resistennya kalau dari RSI nya sendiri. Jadi masih ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 1140 ya untuk saham CTRA ini. Oke, seperti itu untuk saham CTRA ini. Selanjutnya ada sinyal buy selanjutnya adalah saham DKFT. Oke, DKFT ini sama ya, kemarin ketika dia berhasil breakout dari area support resisten di sini, dia di breakout dan kemudian dia reject lagi, tetapi di sini masih tertahan di bawah di atas garis MA 50-nya dan kemudian dia naik lagi ke atas di sini dan kemudian dia kembali breakdown lagi, turun lagi ke sini dan kemudian dia naik lagi ke atas sini dan kemudian dia turun lagi ke sini. Berarti bisa dibilang ini adalah area retest sebelumnya, bisa dibilang ini adalah area supportnya dan kemudian sudah muncul candle pantulan ya di sini. Ketika di sini turun terus dan kemudian di sini sudah muncul candle hijau di mana kemarin harganya terbentuk harga 134. Oke, misal kita masuk di harga 134 dengan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA 50-nya ini di mana di harga 125 dengan presentasinya 6,72% dan resisten kita di harga 153 ya, di mana itu adalah jajaran resisten sebelumnya. Dan di sini juga ada area rejection ya di harga 153 ini. Jadi dengan presentasi harapan kita untuk take profit kita adalah 14,18% dengan cut loss kita 6,72% dengan catatan kita masuk di harga 134 ini. Oke, jadi itu kita bisa sembarang ya, kita bisa masuk sembarang di mana aja yang pasti mendekati area 134 ini, bisa di bawah atau malah di atasnya juga malah lebih bagus atau kalau di bawah juga malah lebih bagus. Ya, tapi kalau bisa kita dapat pas di harga 134 ini ya. Kalau di bawahnya berarti merah ya, malahan berarti malah turun ya, dia malah nggak naik. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari sini dari RSI-nya ternyata dia baru aja nge-breakdown dan kemudian mau retest di area 50-nya ini, apakah dia akan nge-breakout lagi atau malah dia lanjut turun ya. Tapi kalau dari candlenya sendiri ada kemungkinan dia akan ada pantulan di sini di mana dia masih tertahan di MA 200-nya ya di sini. Nah, jadi ada seperti pola sebelumnya ketika dia turun dan sudah bergerak di atas garis MA 200-nya di sini dan kemudian dia lanjut naik ya. Nah, apakah ini dia akan di sini terbentuk pola inverted hammer ini, apakah dia akan lanjut naik ataukah malah turun ya. Jadi kalau turun kita tetap bisa membatasin kerugian kita. Kalau dia bergerak turun di bawah garis MA 50-nya kita bisa keluar dulu ya, misal di harga 125. Oke, seperti itu saham DKFT. Selanjutnya kita akan lihat saham GZCO. Oke, saham ini sendiri sangat-sangat bagus ya untuk saham GZCO ini dengan polanya, dimana polanya ini saya hapus aja dulu. Dimana polanya ini secara tren jangka panjangnya dia masih sangat bagus dan harganya murah ya, bisa dibilang murah. Dimana trennya sendiri dia masih kuat uptrendnya, dimana garis MA 50 berada di atas garis MA 200 dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA 50-nya. Nah, di sini saya buatkan area, ini saya paskan dulu. Oke, di sini saya buatkan area resisten sebelumnya dan di sini ada area support. Dan kemudian ketika dia naik ke sini dan kemudian dia reject ya, dan di sini sudah terbentuk pola inverted hammer. Inverted hammer itu adalah pola, bisa dibilang pola ini ya, pola seperti palu yang kebalik ya. Nah, di situ misal kita masuk di sini di harga 140, cuman ini cut loss-nya udah agak lebar ya, udah agak lebar di bawah garis MA 50-nya, karena kalau di sini tanggung ya, kalau di sini itu satu tick di bawah area sini kan batas bawahnya itu adalah 130 ya, jadi satu ticknya adalah di harga 129 misalnya, dan itu sudah nanggung ya, karena sebentar lagi ada garis MA 50-nya ini, jadi ada kemungkinan garis MA 50 ini walaupun dia turun masih akan tertahan di garis MA 50-nya ini. Oke, jadi kita buat aja cut loss kita di bawah garis MA 50 sendiri, walaupun agak lebar tapi ya nggak masalah dengan melihat take profit kita berapa persen sendiri di sini. Kalau kita jadikan acuan resisten sebelumnya di harga 171 dengan catatan kita masuk di harga 140, jadi kita bisa dapat sekitar di harga 171 itu adalah sekitar 22,14% ya untuk area resisten kita. Dan kalaupun harga 171 ini berhasil di breakout, dia ada kemungkinan akan sampai ke harga 191 ini. Jadi dengan presentasi 36,43% dengan cut loss yang kita maksimalkan di harga 121 adalah 13,57% ya. Jadi dengan kita
dengan kita trial and error ya, kita coba-coba dengan sudah ada candle pantulan seperti ini, ada indikasi dia akan naik, dengan kita memberanikan diri, dengan kita kalau dia turun kita akan kehilangan 13,57%, tapi dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten terdekatnya ada dengan persentasinya 22,13% dan maksimalnya bisa sampai 36,43%. Jadi itu nggak masalah ya. Oke. Kalau kita lihat sendiri dari RSI-nya sendiri, ternyata dia baru aja mau naik ya, mau naik atau baru aja dia menyentuh membreakdown area 50-nya. Membreakdown area 50-nya, dan apakah di sini nanti dia berhasil naik lagi atau ternyata area area 50-nya ini apakah dijadikan resisten ya. Coba kita lihat nanti. Kalau dari sini berarti dari RSI-nya tidak mendukung ya, karena di sini bisa jadi dia sampai menyentuh ini area 50 dan kemudian kembali turun ke bawah. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham GZCU ini seperti apa. Yang pasti kalau dari candlenya sendiri sudah mendukung ya, dan secara trennya sendiri jangka panjang juga bagus saham GZCU ini. Dan kemarin juga saya sempat juga membuat video di sini video saya yang ini transaksi mudah dengan ajaib ini juga saya kemarin mencontohkannya saham GZCU, dan itu saya cuan berulang kali ya. Dia bisa dibilang baru beli sebentar langsung untung, beli sebentar langsung untung. Oke, seperti itu untuk saham GZCU ini. Selanjutnya ada saham IPCC yang saya sarankan untuk kita bisa pantau besok, dimana saham IPCC ini sudah berhasil breakout lagi ya dari area support resisten sebelumnya. Di sini ini adalah area support resistennya di harga 550 dan batas bawahnya ada 540, dan sudah di breakout dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat juga di sini. Berarti ini saya hapus aja karena sudah lewat ya. Oke, seperti itu. Misal kita masuk di harga 565 dengan cut loss kita di bawah area sini aja, berarti tadi kan batas bawahnya 540. Oke, berarti kita akan cut loss ketika dia melewati harga 540, sekitar misal di harga 535 kita akan keluar, dan target take profit kita ada di harga 615 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Coba ini saya panjangkan ke sini. Oke, ternyata ini juga area resisten sebelumnya ya. Berarti seperti itu. Jadi kita masuk di harga 565 dengan cut loss kita di harga 535 dengan persentasi kita 5,31% dan resisten kita di harga 615 dengan persentasi 8,85%. Berarti aman, dan di sini juga bisa kita lihat sebetulnya sudah dari RSI-nya juga sudah mahal ya. Jadi ada kemungkinan saham ini masih akan kembali retest dulu ya, ke area sini. Jadi ya terserah kalian pilihannya, mau langsung masuk juga bisa, atau kan tunggu retest dulu, atau tunggu dulu retest ke area sini turun dulu, atau kita mau langsung masuk juga nggak masalah selagi dia belum ngejebol atau belum bergerak atau belum menyentuh harga 535, berarti masih aman ya. Oke, seperti itu untuk saham IPCC ini. Jadi sini aja saya tinggalkan di sini. Jadi besok kalau saya mau review tinggal enak ya, tinggal ngelihat aja. Oke, selanjutnya kita ada saham MCAS. Oke, di sini juga dia sudah breakout juga ya, sudah breakout dari area resisten sebelumnya di sini, dan secara trennya sendiri dia sahamnya ini masih bagus ya, masih bergerak strong uptrendnya, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle bergerak konsisten kuat di atas garis MA50-nya, dan ternyata di sini juga dia closingnya sudah breakout ya. Oke, misal kita masuk di sini. Coba untuk cut loss-nya saya paskan di bawah garis MA50-nya. Oke, kita maksimalkan di sini aja ya untuk tingkat cut loss kita. Karena di sini ada garis MA50 dan MA200 yang berdekatan ya, dan sini juga ada area support dan support sebelumnya di sini, dan sini juga ada area resisten. Jadi kalau kita masuk di harga penutupan kemarin, misal kita masuk di harga penutupan kemarin di harga 12.350 dengan cut loss yang kita maksimalkan satu tick di bawah area sini, di mana area batas bawahnya adalah 10.750, berarti kita cut lossnya di harga 10.675. Jadi kalau dia menyentuh harga 10.675 atau bergerak di bawah 10.675, kita bisa keluar dulu ya, dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten selanjutnya di sini di harga 14.575 dengan persentasi kita
18,02% dengan itu adalah presentasi wilayah take profit kita. Jadi keuntungan yang akan kita dapat sekitar 18% ya kalau kita masuk di harga MCAS ini dan dia bergerak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi untuk batasan cut loss kita adalah di bawah garis MA 200 ya sekalian di harga 10.675. Dan di sini juga kalau dari RSI-nya sendiri bisa kita lihat di sini dia sudah mendekati area 70 sebenarnya, sudah mendekati area 70. Cuman kalau kita lihat lagi sebelumnya area resisten sebelumnya dia pernah juga menyentuh area 90 ya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga dia akan dimana di sini menyentuh area 90 itu di candle yang ini ya. Ketika di sini RSI-nya menyentuh area 90 dan dia sampai ke harga 14.575 bahkan lewat ekornya. Jadi dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten RSI ini ya di area 90 dan di sini juga di candlenya dia akan sampai ke harga 14.575 ya untuk saham MCAS ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat saham selanjutnya adalah saham TMAS. Nah, di sini TMAS ini hampir sama ya seperti saham GZCO tadi, cuman bedanya di sini saham TMAS ini garis MA50-nya berada di atas candle ya. Kalau GZCO tadi garis MA50-nya berada di bawah candle. Tetapi di sini sahamnya masih bagus ya, trennya masih bagus di mana dia masih tertahan ya, masih tertahan di area resisten sebelumnya dan di sini juga ada retest untuk jadi area support dan kemudian di sini dia turun dan masih tertahan ya. Di mana area ini adalah batas bawahnya adalah harga 1.510 ya di sini. Yang warna biru ini ya, ini batas bawah adalah 1.510 dan batas atasnya adalah 1.630. Jadi di mana di sini ketika dia turun dan kemudian sudah muncul candle inverted hammer di sini di tanggal 31 Maret dan kemudian dia naik lagi di sini kemarin. Jadi closingnya di harga 1.620. Coba kita hitung dari risk rewardnya. Oke, di sini ya. Kita masuk di harga 1.620 dengan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, di mana area ini tadi adalah harganya 1.510. Jadi kita cut loss di harga 1495 aja ya, 1495 dengan presentasi 7,72%. Dan resisten kita di sini di bawah garis MA50-nya ini yang pertama itu resisten pertama ya. Jadi di harga 1860 dengan presentasinya 14,81%. Dan kalau garis MA50 ini berhasil di breakout juga, kita akan bisa sampai ke area sini di harga 2085 ya dengan presentasi sekitar 29,01%. Wow, lumayan ya. Oke, kalau dari sini juga dari RSI-nya sendiri dia hampir memotong garis kuningnya ini ya. Jadi bisa dibilang dia akan membentuk pola golden cross di mana garis ungu akan memotong garis kuningnya di sini, dan tetapi di sini juga ada area resisten sebenarnya, ada area resisten area 50. Jadi bisa aja dia sampai sini dan kemudian mental ke bawah, tapi kalau dari candlenya sendiri masih ada kemungkinan dia masih bisa sampai ke sini ya, ke area MA50. Tapi dan kalau MA50 berhasil di breakout, dia bisa sampai ke area selanjutnya adalah 2085 untuk saham Temas ini sendiri. Dan secara tren jangka panjangnya sendiri masih strong uptrend ya, selagi dia belum bergerak atau menembus turun area ini, belum menembus area 1510-nya belum ditembus. Dan kalaupun turun dia masih ada garis MA 200 yang bisa menahan laju penurunannya saham TMAS ini. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah saham TPIA. Oke, untuk saham TPIA sendiri di sini juga sama ya, dia sudah berhasil breakout dari area resisten sebelumnya. Ketika di sini dia reject turun dan membentuk gap seperti ini. Di sini ada gap lebar di sini dan kemudian di sini dia gapnya ditutup dengan candle yang ini ya, candle 16 Februari ini di harga 10.000 ya, di harga 10.000 ini. Dan kemudian dia lanjut turun ke bawah sini dan di sini sempat ngejebol garis MA50-nya dan kemudian tertahan di sini. Sebenarnya nggak tahu tertahan di mana, dan di sini saya buatkan aja area di sini, area pantulannya. Oke, dan kemudian dia naik lagi, lanjut terus naik dan sekarang dia sampai di area sini dan sudah ngejebol atau nge-breakout resisten sebelumnya, di mana di sini adalah area resisten rejection sebelumnya. Dan di sini secara candlenya sendiri juga secara volumenya juga sudah sangat bagus ya, di sini sudah sangat besar dan sudah melewati garis MA20-nya dan volumenya lebih
lebih besar dibandingkan dengan volume sebelumnya, walaupun candlenya di sini kecil ya. Oke, jadi coba kita lihat untuk risk rewardnya. Misal kita masuk di harga closingnya kemarin, hari Jumat kemarin di harga 10.150, dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick aja di bawah area sini. Misal di harga 2 tick aja saya buat ya, di harga 9.925 dengan persentasi 2,22%, dan resisten harapan kita dia bisa sampai ke resisten ini. Misal yang pertama adalah di sini. Di sini aja ya, di harga 10.800 dengan persentasi 6,40% dari saham TPIA ini, dengan catatan kita masuk di harga 10.150. Cut loss kita 2,22% di harga ini, di harga 9.925, dengan resisten kita persentasinya 6,40% dengan harga di harga 10.800 untuk saham TPIA ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri dia sudah mendekati area 70 ya, di sini area 70. Dan ada kemungkinan dia masih bisa nge-breakout area 70 ini dan sampai ke area resisten sebelumnya di sini di area 95 ya, di sini. Dimana area 95 kalau di sini dari RSI-nya juga di candle yang ini ya. Nah, jadi di sini apakah dia akan sampai ke area 95 sama seperti sebelumnya, dan dia sampai ke area resisten 10.800 ya. Tapi tetap ada harapan ya, sepertinya kalau secara dari trennya sendiri saham ini baru aja terbentuk golden cross, dan candle-candle sekarang berada kuat di atas garis MA 50-nya. Jadi besar harapan dia akan sampai ke area selanjutnya, ke harga 10.800. Tapi kalau seumpama kita pergerakannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya udah batasan cut loss kita akan berlaku ya. Jadi bisa kita cut loss dulu, keluar dulu, dan kita lihat dia di area sini, misal di harga 9.300, dan di sini juga ada garis MA 50-nya, apakah dia akan mantul atau enggak. Ataupun kalau mau kita maksimalkan juga cut loss kita bisa di sini aja di harga 9.175 ya, dimana itu di bawah garis MA 50-nya. Tapi kalau mau yang terdekatnya udah di sini aja. Ketika dia menyentuh harga 9.925 kita bisa keluar dulu. Oke, seperti itu berarti sudah ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 saham yang saya rekomendasikan untuk market besok hari Senin sampai hari Jumat ya di sini. Oke, tentunya ini disclaimer on ya. Jadi resiko kalian tanggung masing-masing. Saya hanya memberikan pandangan, memberikan istilahnya analisisnya. Saham-saham ini sudah mulai menarik menurut saya, tapi tentu aja yang benar adalah market, yang salah ya nggak ada yang salah, yang benar market. Jadi kita itu hanya bisa ngikut aja. Ketika market naik ya udah kita nebeng naik, tapi kalau market turun kita keluar dulu, kita lompat dulu. Jangan market ketika kita masuk ke suatu saham dia turun kita tetap nempel, jangan jadi kita ke bawah turun terus. Jadi kalau dia ternyata udah jelas turun, ya udah kita lompat dulu, keluar dulu dari situ, dan kita lihat dia sampai kemana turunnya. Baru kalau sudah mulai ada indikasi dia mulai naik lagi, baru kita boleh kita ikut masuk naik lagi, seperti itu ya. Oke, jadi ini video ini berlaku dari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi kalau belum ada yang belum naik terlalu tinggi, kita bisa naik ya, bisa mulai ikut, bisa mulai masuk. Oke, seperti itu aja. Oke, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan perlu kalian perhatikan adalah ini ya, ketika kalian melihat thumbnail seperti ini, berarti itu adalah sinyal buy untuk rekomendasi seminggu ya. Oke, seperti itu. Dan untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya, linknya nanti ada di deskripsi di bawah. Oke, kita bisa diskusi bareng-bareng di situ, dan kita bisa sharing-sharing ilmu tentang dunia persahaman ini. Oke, dan jangan lupa untuk kalian bisa like ya, like video ini dan komen terserah apa aja di bawah untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.